Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ini. Ridwan Kamil sebut pondok pesantren Al Zaitun dapat dana miliaran dari Kemenak setiap tahunnya. Wow, luar biasa begitu kan. Ini kalau ditelusuri itu bisa kena semuanya begitu. Dalam artian apa yang sebenarnya terjadi di dalamnya begitu. Siapa di belakang mereka begitu. Bagaimana reaksi Kang Emil seperti itu begitu ya. Sebagai gubernur di situ begitu, apa tindakannya begitu kan ya, seolah-olah ini kan bulat begitu mengurusi seperti ini. Kalau sudah tidak sesuai dengan Pancasila ya, sesuai tidak dengan ajaran-ajaran agama Islam ya, sebenarnya kan ditindak langsung di situ begitu ya. Ya Ridwan Kamil kan tidak tidak secepat dengan langkah yang kemudian dilakukan Anies Baswedan begitu ya. Kalau Pak Ridwan Kamil kan masih cari investigasi di situ begitu ya, karena dia juga menjaga reputasi mereka begitu. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Artinya apa? Artinya kan sudah jelas begitu kan, ada video-video yang beredar di situ dan sebagainya begitu ya, terkait dengan rukun Islam saja begitu, rukun iman saja sudah banyak yang diganti begitu kan, seperti yang diwawancari kemarin di TV One begitu ya. Artinya kan sudah jelas di situ begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, pantas tidak bisa setegas ketika menghadapi FPI dan HTI ya. Ridwan Kamil disebut pondok pesantren Al Zaitun dapat dana miliaran dari Kemenak setiap tahunnya. Bayangkan begitu ya, kacau begitu ya. Sejak kapan ini? Udah lama kok baru ribut sekarang. Wow, sangat fantastis sekali dan sudah tidak bisa dihitung ya. Ya, itu dosa-dosa ya. Sudah siap nanti itu akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Akan ditanyakan itu nanti ya oleh para malaikat ya, yaumul hisab. Uangnya kau dapat dari mana dan digunakan untuk apa, itu baru uangnya ya, belum akibat dari perbuatannya. Wow, ya. Kita tahu jabatan kita itu sering mengingatkan kepada siapapun begitu ya, jabatan itu hanya sementara dari kita begitu. Kalau pemerintah ya, kalau pada rezim, kalau penguasa begitu ya sudah melakukan hal-hal seperti ini, bagaimana dengan rakyatnya begitu? Apakah rakyatnya tinggal diam? Tidak begitu kan. Saya pribadi ya sebagai dakwah dalam bidang politik yang bisa saja saya bisa salah ya kan, tetapi saya akan menegakkan bersama dengan rakyat begitu ya, kira-kira seperti itu begitu. Kemenak ini ya, kalau benar dapat dari mana ya Kemenak? Uang negara otomatis uang rakyat dipakai untuk kesetaraan melalui Zaitun. Sungguh ini musibah. Apakah ini benar begitu? Jadi setiap tidak hanya pesantren Al Zaitun, mungkin yang lain sudah memberikan itu, memang ada begitu kan, dana-dana yang kemudian ya bisa diberikan kepada pesantren begitu ya. Bahkan Kemenak ya uzur kok ditransfer ya terus-terusan. Jadi bingung nih. Ini kan harus klarifikasi yang jelas di situ begitu. Kita tunggu saja. Ya bisa saja logis juga apa yang disampaikan Ridwan Kamil yang bisa membubarkan Al Zaitun ini karena inilahnya pesantren, yaitu adalah Kemenak di situ begitu kan ya. Kita lihat saja nanti bagaimana tanggapan dari Pak Kemenak begitu ya. Dari Pak Menteri kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan ya ini nggak bisa lah, kan udah lahannya nyono di sana begitu. Al Zaitun rame lagi, ada apa gerangan ya? Biasanya ada sesuatu yang dialihkan isu, bisa saja seperti itu. Bayangkan begitu ya. Tapi kita lihat saja nanti perkembangan dari waktu ke waktu begitu ya. Kita jelas bahwa persoalan ini ada hal yang politis, apalagi dibawa kepada ranah pilpres nanti. Wah ini kacau begitu ya. Dan bahkan ini maksudnya dipelihara ya. Lalu kalau teroris jadi-jadian dana dari mana? Ya itu kan afiliasinya luar biasa kalau teroris di situ begitu ya. Bahkan ini kok jadi begini ya. BPK dan Kejaksaan harus periksa Kemenak ya. Masalah dana Al Zaitun miliaran per tahun. Wow. Ini kan kritikan dari netizen. Kita lihat saja apakah benar menerima itu atau tidak begitu kan. Tetapi kan yang namanya pesantren itu ya di mana-mana pasti ya ada sesuatu yang kemudian dapat di situ begitu ya. Ya kita lihat bahwa kita itu kan muncul Al Zaitun, nanti muncul lagi setelah Al Zaitun begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, Ridwan Kamil sebut pondok pesantren Al Zaitun dapat dana miliaran dari Kemenak setiap tahunnya. Bayangkan begitu ya, setiap tahunnya begitu. Bahkan ini Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan pondok pesantren Al Zaitun. Menurutnya kewenangan membubarkan pondok pesantren ada di Kementerian Agama. Betul ya, ada Kementerian Agama, ada Kemenak di situ begitu ya.
Kementerian Agama maksudnya. Terus kemudian ada yang lain di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya selama ini kita lihat saja perkembangan dari ini begitu ya. Ya kemana ya komentar-komentar hari ini begitu kan? Kok tidak semudah membubarkan FPI dan HTI kan begitu? Kalau sudah tidak tidak apa namanya tidak sesuai dengan undang-undang kita, seharusnya kan sudah dibubarkan sejak dulu begitu ya. Pembubaran hanya dilakukan oleh Kementerian Agama atau Kemenak yang memberikan izin. Izinnya ada di Kementerian Agama karena sifatnya pesantren diniyah, aliyah dan seterusnya. Di mana ya dana dari Kementerian Agama kurang lebih dari setiap tahunnya ada sekian miliar ya. Bahkan Ridwan Kamil sudah membentuk tim investigasi untuk menelusuri polemik yang ditimbulkan Al Zaitun. Hingga saat ini tim investigasi masih bekerja. Bahkan ya Ridwan Kamil belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum ada keterangan dari pihak Al Zaitun yang dijadwalkan datang pada hari Kamis dan Jumat pekan ini. Dia menyebutkan pembentukan tim investigasi sudah berdasarkan proses ya dan tidak spontan melihat eskalasi polemik. Ya seharusnya ditindak di situ begitu kan, harus secepatnya ini begitu kan, biar tidak menjadi bola liar di situ begitu. Bahkan kan harus ada kajian yang komprehensif. Emang kalau ada kejadian yang viral harus tanpa tabayun sebuah upaya tindakan? Kan tidak, semua tidak bisa gerasa gerusu begitu ya. Saya harus adil mendengarkan dan membentuk tim investigasi. Dia melanjutkan. Bahkan banyak sekali ya pro dan kontra begitu ya. Bahkan apa namanya Ridwan Kamil didesak di situ begitu ya. Untuk segera memberikan satu tindakan begitu. Bahkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan ya tidak memiliki kewenangan untuk membubarkan pondok pesantren Al Zaitun. Menurutnya kewenangan membubarkan pondok pesantren ada di Kemenak begitu atau di Kementerian Agama. Bahkan pembubaran hanya dilakukan oleh Kementerian Agama yang memberikan izin. Izinnya ada di Kementerian Agama karena sifatnya pesantren diniyah ya, aliyah dan seterusnya. Di mana dari Kementerian Agama kurang lebih setiap tahunnya ada sekian miliar juga ke Al Zaitun ya. Bahkan ini kan kacau begitu kalau seperti ini terus. Bayangkan begitu ya, ada apa begitu ya. Padahal itu apa sih sebenarnya urgensinya untuk bisa merubah tidak sesuai dengan konteks agama? Apa urgensinya kan begitu kan? Al Zaitun ini kan sudah besar di situ, santri-santrinya juga banyak di situ begitu ya. Tetapi kenapa masih ada sesuatu yang dimainkan di situ begitu kan? Begitu logikanya begitu kan. Di pesantren itu di mana-mana banyak begitu kan. Ada yang kemudian terafiliasi pencabulan, terorisme dan sebagainya begitu kan. Inilah musuh kita bersama begitu ya. Bahkan ya Ridwan Kamil sudah membentuk tim investigasi untuk menelusuri polemik yang ditimbulkan Al Zaitun. Hingga saat ini tim investigasi masih bekerja. Bahkan Ridwan Kamil belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut sebelum ada keterangan dari pihak Al Zaitun yang dijadwalkan datang pada hari Kamis Jumat pekan ini. Dia menyebutkan pembentukan tim investigasi adalah sudah berdasarkan proses dan tidak spontan melihat eskalasi polemik. Kan harus ada kajian yang komprehensif. Emang ya kalau ada kajian yang viral harusnya ya tabayun terlebih dahulu. Katanya begitu ya. Tetapi kita lihat saja nanti bagaimana itu perkembangannya gitu. Diketahui tim investigasi diketahui oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Jabar ya Rahmat Syafi'i ya sesuai dengan surat keputusan SK yang ditandatangani langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Anggota tim yang tergabung dari sejumlah tokoh agama, ormas Islam, Kemenak serta unsur aparat penegak hukum yakni dari kepolisian dan TNI dan Kejati. Bayangkan ini sudah dibentuk tim investigasi, apa kelanjutnya mereka begitu ya. Padahal Ridwan Kamil belum ya memberikan ya sepenuhnya begitu untuk terkait dengan pembubaran itu begitu kan. Karena tidak bukan ranahnya katanya begitu ya. Tetapi kan bisa mendorong bagaimana yang menjadi polemik hari ini begitu. Kira-kira kan seperti itu logika kita begitu. Jadi sebagai pemimpin itu tidak boleh takut dengan apapun, reputasi ya apapun begitu ya. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.